Untuk diketahui oleh masyarakat Badung bahwa kita KONI Badung memberikan kontribusi kepada Bali untuk KPON sebanyak 173 atlet. Sering dengar bahwa atlet kita sering diajak ke Jepang. Siapa yang sponsornya itu Pak? Atau Ya, cabur-cabur lain juga memahami bahwa organisasi dan manajemen itu penting di organisasi olahraga. anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, 5 orang setiap tahun ke Jepang. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam olahraga Jaya. Baik pemirsa dan insan olahraga di Badung dan Bali pada umumnya, terutama para atlet, pelatih, pembina, orang tua juga yang sangat berperan dalam olahraga kita di Bali. Hari ini kita akan berbincang-bincang di Badung Podcast dan News bersama seorang pembina olahraga yang sudah datang ke studio. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana diketahui, dalam Pekan Olahraga Provinsi Bali tahun 2025 nanti, Rapat Kerja KONI Bali sudah menetapkan bahwa Badung dan Denpasar akan dijadikan tuan rumah Pekan Olahraga tersebut. Dalam Poprov itu akan dimainkan 49 cabur, Pak Dewo. Jadi 49 cabur. Dan Badung akan berusaha akan mengikuti semuanya. Oleh karena itu tentu persiapan untuk Poprov harus kita sudah mulai sekarang. Sudah harus dimulai. Selain kita juga memberikan partisipasi kepada kontingen PON Bali nanti yang akan bertanding mulai bulan Agustus ini di Aceh dan di Sumatera Utara. Untuk diketahui oleh masyarakat Badung bahwa kita KONI Badung memberikan kontribusi kepada Bali untuk KPON sebanyak 173 atlet terbanyak di Bali dari jumlah 547 atlet kontingen Bali yang akan berjuang di PON Aceh dan Papua. Untuk memperbincangkan salah satu cabur kesiapan untuk ke PON dan persiapan untuk ke Poprov, hari ini saya menerima Bapak Dewa Madiarita, Dewa Madiarita SE dan MSI yang kebetulan ketua harian dari PJSI. PJSI singkat dari Persatuan Judo Seluruh Indonesia Badung. Pak Dewa, saya ingin mengetahui perkembangan atlet kita sebab berdasarkan catatan kita di KONI sebelum dipimpin Pak Dewa kelihatannya kurang berkembang di Badung, tetapi belakangan ini sudah bisa berpartisipasi di Poprov dan malahan juga ada beberapa atlet kita lolos ke PON. Kira-kira bagaimana Dewa memberikan pembinaan di lapangan? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Apa yang Bapak sampaikan barangkali sebelum kita menginjak ke tenis Pak yang jelaskan. Setelah ditunjuknya Titian selaku ketua harian, menggantikan pengurus yang lama Pak oleh ketua umum, Tiang diberi kewenangan penuh oleh ketua umum untuk mengurus meningkat agar prestasi judo bisa meningkat. Itu pesan beliau ketua umum yang sekaligus menjadi kepala dinas Perkim Pak. Nah, oleh sebab itu Tiang secara pribadi sebenarnya kalau sudah diberikan kewenangan penuh itu beban berat sebenarnya. Beban berat luar biasa. Oleh sebab itu, karena dikasih kewenangan penuh, akhirnya setelah dia amati dan dia langsung datang ke lapangan, ternyata yang perlu diubah adalah
Satu, mekanisme perekrutan atlet, Iya. teknis kepelatihannya, Iya. dan ketiga, sistem yang kita terapkan. Oke. Kalau kita ngomongin masalah teknis dan perekrutan, otomatis ke main yang kita ubah. Nah, Jadi untuk merubah itu dia terapkan manajemen yang benar, tata kelola yang benar. Untuk merubah manajemen itu, satu yang perlu kita perhatikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Karena saya jadi ketua harian, sudah barang tentu bertanggung jawab penuh dengan teknis di lapangan. iya. Yang tiang genyok dulu, tiang dudukkan, kasih arahan dan kasih motivasi adalah pelatihnya. Karena pelatih ini adalah bersentuh langsung dengan atlet. Oke. Nah sekarang yang dihormati sekali, yang ditakutkan mestinya pelatih. Oleh sebab itu pelatih jangan main-main. Saya tegaskan, pelatih buat program kerja, susun schedule latihan. Berapa orang Pak punya pelatih? Pelatih kita ada 6 orang Pak. Oh banyak juga ya. Ya, pelatih yang memang betul-betul pelatih Ya. yang sudah pernah berprestasi di event-event pop. Jadi sudah pernah jadi atlet lah. Ya, Oke. bahkan sudah ada pelatih ini sudah ada pengalaman ke luar negeri Pak. Ya. Dia jadi mewakili negara kita. Nah itulah yang kita dudukkan, membuat program kerja. Saya minta pelatih ini ayo bersama-sama dengan saya, di mana sistem yang bagus kita tiru, jangan a priori kita. Oke. Akhirnya kita berpikiran Denpasar bisa maju, Bangli bisa maju, Gianyar bisa maju atletnya. Kenapa Bandung tidak? Ya. Sedangkan support dari KONI, support dari Pemda itu luar biasa, terutama dari sisi, jangan dipungkiri Pak, Iya. masalah pendanaan. Sampun Milahang ke Bandung terkenal dengan kaya Pak, Nike yang jengah. Nah oleh sebab itu langkah pertama kita benahi dedikasi seorang pelatih, kita benahi organisasi kita, terutama tiang membentuk klub-klub Oke. Ya. di Bandung. Berapa klubnya sekarang? Sehingga sekarang sudah terbentuk klub yang resmi nih Pak, Ya. di luar sekolah masing-masing Pak. Klub itu 4 klub. Ini kami ampun pakai akte notaris Pak. Ya, ya, ya. Dan syarat peringkat itu hanya 2 klub sebetulnya. Ini Ya, sudah 4 luar biasa. kita sudah 4. Nah, luar biasa ini. Ada namanya Bansing Judo Club, Cium Wonara Judo Club, Ayunan Judo Club, Jimbaran Judo Club. Oke. Ya. Kemudian membentuk. Kenapa kita membentuk klub? Kita ingin mencari bibit-bibit di luar sekolah. Ya, ya. Mencari bibitnya di sekolah. Itu mekanismenya Pak, manajemennya di sekolah melalui pos senijar. Di klub-klub untuk sifatnya yang umum Pak, Masyarakat umum. masyarakat umum itu kita padukan. Bahkan kita putuskan di Bandung niki latihan rutin, ada dan tidak ada pertandingan event, kita wajib hukumnya melaksanakan latihan rutin. Dalam seminggu latihannya 3 kali Pak, hari Senin, Rabu dan Jumat, mulainya jam 4 sampai jam 6, ini cukup 2 jam. Tempat latihan kita rutin adalah di Gor Mengui, di dojo Gor Mengui. Oke. Mindset pelatih dan atlet itu yang dia tanamkan. Ada dan tidak ada pertandingan event, wajib hukumnya Oke. latihan. Ya, saya potong dulu. Saya tahu Pak Dewo itu selalu ada di lapangan ya. Padahal yang selalu mesti di lapangan ya pelatih saja. Tapi Pak Dewo sebagai pengurus selalu mendampingi atlet dan pelatih di lapangan. Setelah manajemen Pak lakukan, organisasi diperbaiki dan sebagainya, hasilnya apa Pak sekarang? Nah, hasilnya barangkali bisa dijelaskan juga biar Baik, Pak. cabur-cabur lain juga memahami bahwa organisasi dan manajemen itu penting di organisasi olahraga. Ya. Baik Pak, Ya. sebelum yang sifatnya prestasi yang kita laporkan secara regional, tingkat Ya. nasional atau kabupaten Pak, Ya. barangkali dari atlet bibit lumur Pak. Setelah kita lakukan program
kepelatihan seperti itu. Ternyata hasilnya menurut dia Pak ya, luar biasa Pak. Kenapa dia bilang luar biasa? Dari Porsenija Bandung selalu juara umum 2. Juara umum 2. Ya. Kita sudah dapat mengalahkan yang biasanya paling juara umum 1. Kepinginnya seperti itu Pak. Astukano Niko di Porsenija Pak. Termasuk ada event-event rutin setiap tahun. Kejutro, Wali Kota Cup, Buleleng Cup, termasuk Mangu Puro Cup. Niko kita belum bisa terus belum bisa mengalahkan dari pasar. Niko yang sifatnya dari pemula. Sekarang yang berprestasinya, semenjak saya ditunjuk menjadi ketua harian, sudah barang tentu didaulat oleh Bapak Ketua Umum Titian, dia disuruh menjadi manajer. Harapan beliau manajernya harus terlibat terus dalam baik dari proses administrasi, proses pembentukan tim, sampai proses pengikutan pertandingan harus bertanggung jawab penuh. Sehingga kalau boleh yang sampaikan, andaikan seorang manajer tim itu dari pra sampai pelaksanaan, bahkan sampai akhir pelaksanaan bertanggung jawab penuh. Sehingga paling berat tugasnya gitu. Karena harus urus pelatih, urus atlet, memarahin pelatih kalau tidak bagus programnya ke depan. Sehingga itu terbukti Pak. Dia jalankan. Kalau sebelum dia duduk di sana, PJSI Bandung hanya bisa memperoleh 1 emas yang diraih oleh Gus Abdi, Gus Bimo panggilannya. Kebetulan lawan dia itu bekas atlet SEA Games tidak boleh ikut. Nah, di Porprov tahun lalu saya sudah menjadi sudah menjadi manajer tim. Astukano hasilnya bagus Pak. Apa yang kita terapkan latihan bersama Niko, kita memperoleh yang kita targetkan ke KONI Bandung 3 emas, biar tidak muluk-muluk Pak. Mencapai 4 emas Pak. Kita memperoleh 4 emas. Kita menargetkan bukan main-main ke KONI Pak. Berdasarkan analisa fakta yang telah diikuti event-event sebelumnya, sehingga tercapailah target kita. Nah, Niko, dari 4 emas yang kita peroleh, semuanya dipanggil untuk mengikuti prapon yang fighter. Kebetulan kita mengikuti prapon di Jakarta, Kasat Pak. Fighter kita kalah poin. Waktu itu kalah dengan atlet mana ya? Kalah dengan atlet kita dan kalah dengan atlet keseluruhan Indonesia. Oh gitu. Ya. Pertandingan terakhir dia kalah dengan siapa? Pertandingan terakhir dia kalah dengan Banten Pak. Banten ya. Ya. Dengan Banten. Yang di kakak Pak, yang di seni sekarang, karena kedua-duanya kita udah lolos. Yang di seni sekarang kata Pak. Nah Pak, di kakak ada Nageno Kata. Nageno Kata itu adalah putra, Juno Kata putri. Astukano Pak, Juno Kata kita yang putri, yang sangat membanggakan, mudah-mudahan bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dia ini mengalahkan juara SEA Games Pak. Juara SEA Games yang dari Jawa Tengah. Nilainya selisih lagi 2 saja Pak. Kita menang. Kebetulan atlet kita kemar, wajah sama, gerakan luas. Nageno Kata kita ya putra dapat emas juga, tetapi tahap kedua. Tahap pertama dia dikalahkan oleh juara PON di Jabar dan Irian Jaya Pak. Itu ya Papua yang mengalahkan. Tetapi dalam main kedua, tahap kedua, kelompok kedua, dia lagi masuk menjadi juara 1 Pak. Astukano Kata kita mewakili. Jadi lolos ke PON ya? 4 orang jadinya Pak. Oke. Terima kasih sudah prestasi sampai PON, sudah lumayan lah. Lumayan sudah manajemennya. Kemudian saya juga
sering dengar bahwa atlet kita sering diajak ke Jepang ya. Siapa yang sponsornya itu Pak? Atau Ya, yang mengajak itulah gitu. begini Pak, Nah, kebetulan kita di pengurusan ah, kita masukkan sebenarnya dia cerita seni dulu ya Pak ya. ya. Karena seni ini adalah seninya pakem, seni kata itu adalah kodokan asli Jepang. Asli Jepang. Ya. Nah oleh sebab itu kenapa atlet kata kita bisa berbicara? Kita melihat ada potensi Pak. Ada Shinji Shimoku namanya punya dojo Punya dojo di Bali. di Bali, di Gianyar Pak, di Buruan. Iya. Oleh sebab itu ada potensi kenapa kita tidak manfaatkan. Akhirnya saya bersama ketua pelatih Badung, Ya. Shinji Nyoman Sudarmoyaso, saya ke sana. Saya rembuk dengan Shinji Shimoku, beliau, saya minta agar melatih atlet kita di kata, Pak. Oh, jadi dia khusus di kata aja. Ya, dari nol, Pak. Ya. Dari nol, akhirnya dilatih oleh beliau. Bahkan waktu pergantian ke pengurus, saya masukkan beliau menjadi pengurus pelatih kata di Kabupaten Badung. Ada SK-nya, Pak. Oh, begitu. Nanti dulu status pelatih kita dari Jepang di Bali itu bagaimana statusnya? Statusnya menjadi status pelatih Badung. Nah, artinya kewarganegaraan dia sudah jadi warga negara apa istilahnya? Dia tuh sudah punya kartu KTP Pak di sana. Oh, gitu ya. Ya, Jadi kita bisa warga digunakan. negara apa istilahnya? Oke. Ya. Sudah dia punya KTA Badung, Oh. Bali. Oh ya. Bahkan beliau katanya matinya harus di sini. Oh gitu. Nah itulah Pak, karena beliau mempunyai yayasan di Jepang, disuruh oleh yayasan mengembangkan judo di Indonesia. Beliaulah yang memerintahkan kami untuk mencari bibit-bibit yang akan dia latih. Oh gitu. Setelah itu dia mempunyai program setiap tahun mengirim atlet kid anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, 5 orang setiap tahun ke Jepang. Akhirnya karena beliau betul-betul cinta Bali, khususnya Badung, atlet Badung lah terus dikirim setiap tahun Pak. Kebetulan nanti bulan Mei ini anak-anak kita ada dikirim. Kita sudah seleksi kemarin waktu Porsemijar, kita sudah pilih 5 orang Pak. Oh yang terakhir ini. Terakhir baru kemarin selesainya Pak. Bulan Mei berangkat ya. Berangkat. Oleh sebab itu mohon bantuan Pak Ketua KONI, Oke. tolong dibantu secara administratif untuk pengurusan paspor biar cepat diproses. Ya, mudah-mudahan imigrasi nanti. Oke. Itulah soalnya Jadi Shinji sebenarnya bisa Shimoku. diurus di Puspom juga. Ada di Puspom ada. Ada migrasinya. Ada. Siapa? Jadi Semua apa sih itu perizinan bersama itu? Pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu. Jadi Pak Dewa kan mantan di sana saja. Ya, Mantan pegawai Kominfo. siapa? Makin mengabdi di KONI Pak. Khusus sama itu. Dia perlu tambahkan lagi Ya, dia sesuai dengan pertanyaan Bapak bagaimana ke depannya. Ya itu ya. Itu dalam menyongsong Porprov Pro 2025 ya itu. Astungkaro Pak, minimal dengan mekanisme atau metode persiapan seperti yang dia sampaikan tadi dan sudah ada hasilnya. Ya. Mudah-mudahan minimal untuk target paling tidak minimal bisa dipertahankan Pak. Nanti dia jelaskan kenapa saya bisa menyampaikan dipertahankan. Ya. Atau memungkinkan bisa meningkat dari 4. Harus meningkat. Kalau mengenai juara umum Ampuro memang belum bisa Pak. Masih Karena berat. sebab masih berat sekali terutama di fighter Pak. Fighter masih semua dikuasai oleh Denpasar, Karangasem. Semua masuk pelatnas Pak. Oh. Niko yang menjadi anu. Kalau dikata kita berani jamin. Ya oke. Karena kemungkinan dikata ini kalau memang dia nilainya bisa diperoleh juara 1, dia akan mewakili PON. Mewakili SEA Games Pak. Dia akan masuk pelatnas. Ya. Kebetulan nanti bulan April ini ada kejuaraan SEA Asia bagi atlet-atlet yang masuk pilihan PON akan ada pertandingan di Denpasar Pak. PB yang menyelenggarakan. Oke. Niko barangkali Oke, terima kasih Pak Dewa. target tahun 2025 Pak. Karena waktu kita singkat, Oke. kita tidak boleh panjang-panjang dalam podcast. Terima kasih Pak Dewa
teman-teman sekalian, para sahabat insan olahraga terutama yang di Badung, apa yang dijelaskan oleh Pak Dewo Ardito tadi mengenai perbaikan manajemen, perbaikan organisasi, dan selalu pengurus juga 1-2 ada di lapangan langsung melihat pelatihan-pelatihan yang rutin. Itulah yang perlu kami harapkan supaya dicontoh. Artinya cabur-cabur lain yang belum menerapkan seperti itu, saya kira perlu dipakai acuan. Sebetulnya sama saja, beliau juga belum dapat uang pembinaan, juga sama saja. Kalau yang lain belum, judo juga belum. Jadi tapi tetap dapat latihan dengan rutin. Sampai sekarang punya pelatih dari Jepang yang sudah menjadi, mungkin sudah jadi warga negara Indonesia barangkali, karena orang Jepang ini sudah punya sasana istilahnya Ya, dojo Pak. dojo ya. Kemudian secara rutin mengirim atlet kita ke Jepang, terutama atlet pemula ya. Atlet pemula. Saya kira demikian pertemuan kita dengan Pak Dewo Madiadita. Terima kasih Pak Dewo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri dengan Promo Santi. Santi. Dadah.